Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Binasa dengan cara demikian. Dengan cara apakah? Binasa sendiri adalah sesuatu yang mengerikan, apalagi dengan cara yang menyedihkan. Deretan kubur tanpa nama, terasing dan dilupakan. Kita menengoknya di sudut pemakaman, agak jauh. Sosok-sosok yang mati tidak wajar, menghembuskan nafas terakhir dalam suatu kondisi yang dianggap aib masyarakat. Walau membicarakan kematian bukan merupakan suatu hal yang menyenangkan, namun tiap orang tentu ingin mencapai akhir hidup yang baik di dunia ini. Akhir hidup yang baik, ya, itu menjadi impian setiap manusia. Bahkan kemudian orang mulai mengukur hidup seseorang dari cara kematiannya. Dan acap kali sebuah kesimpulan ditarik secara cepat. Dia mati dengan cara yang menyedihkan karena dosa yang ia perbuat sepanjang hidupnya. Dengan demikian, tak satu pun kebaikannya akan diingat. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian.
satu hal ini yang mesti kita ingat. Tidak semua cara mati yang menyedihkan diakibatkan oleh dosa. Namun, siapa saja yang tidak bertobat dan tetap berdosa, pasti binasa dengan cara demikian. Allah memberi kita kesempatan untuk melihat atau mengalami hal yang menyedihkan, juga kebinasaan-kebinasaan, agar kita belajar dan mulai menghitung-hitung waktu hidup kita. Tentu saja, selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan, kita perbaiki hidup kita, sehingga hidup kita berbuah dalam Tuhan. Jika tidak, mungkin giliran kita yang akan ditebang. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala kesempatan serta pelajaran hidup yang kami alami. Biarkanlah kami menyelami segala pengalaman hidup dalam terang sabda-Mu. Janganlah Engkau biarkan kami menjadi hakim bagi sesama kami, melainkan ajarlah kami untuk memperbaiki diri dan hidup dalam pertobatan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.